Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Hendra Wadana yang akan membahas berbagai hal tentang informasi dan berita tentang investasi. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu membahas saham IPO yang akan listing pada bulan Februari 2024. IPO kali ini datang dari PT Terang Dunia Internusa Tbk atau UNTD. Kira-kira bagaimana ya profil perusahaan dari United? Kisah sukses United dimulai tahun 1991 dengan berdirinya pabrik sepeda yang memproduksi sepeda. Lebih dari 30 tahun sepeda kayu telah diproduksi oleh dua pabrik besar yang berdiri di atas seluas 70.000 meter persegi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. United merupakan merek 100% Indonesia yang mengutamakan kualitas produk terbaik dan bergaransi, inovatif, dan berkomitmen turut menjaga lingkungan dunia. Memiliki divisi riset dan pembangunan produk yang independen, menciptakan produk premium dengan teknologi terdepan. Kini United telah dilengkapi lini produk motor listrik menggunakan merek United e-Motor dengan PT Terang Dunia Internusa sebagai agen pemegang merek. Lantas kira-kira apa aja ya kegiatan usaha dari United sendiri? Kegiatan usaha perseroan pada saat pendirian antara lain: yang pertama, berusaha dalam bidang perdagangan umum, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggung jawab pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor ekspor lokal dan antar pulau. Yang kedua, berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. Rencana IPO dari UNTD sendiri berikut adalah ringkasan mengenai saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham UNTD. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham biasa yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana dengan nilai nominal per lembar saham sebesar 25 per lembar saham dengan harga penawaran 170 sampai 240 per saham. Adapun dana yang dihasilkan dari penawaran umum sebanyak-banyaknya 400 miliar rupiah. Rencana penggunaan dana IPO: seluruhnya dana hasil dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja untuk melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan e-moped, antara lain untuk pembelian frame, baterai, dinamo, multi information display atau GPS, brake system, dan lain-lainnya. Alur penjadwalan penawaran umum akan dilaksanakan UNTD antara lain: yang pertama terkait dengan masa penawaran awal, yaitu tanggal 11 sampai 22 Januari 2024. Yang kedua, tanggal efektif pada tanggal 30 Januari 2024. Yang ketiga, masa penawaran umum pada tanggal 1 sampai 5 Februari 2024. Yang keempat, tanggal penjatahan pada tanggal 5 Februari 2024. Yang kelima, tanggal distribusi saham pada tanggal 6 Februari 2024. Yang keenam, tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia listing pada tanggal 7 Februari 2024. Adapun penjamin pelaksanaan efek pada IPO UNTD dilaksanakan oleh Mirai Aset Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas dengan perjanjian full commitment. Lantas kira-kira bagaimana ya kinerja keuangan dari perusahaan UNTD sendiri? Melihat laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh emiten UNTD per Desember 2023, total aset per tahun 2022 sebesar 762,9 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat 9% menjadi 832,6 miliar. Adapun total liabilities per tahun 2022 sebesar 594,7 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat sebesar 4% menjadi 617,5 miliar.
Adapun total ekuitas per tahun 2022 sebesar 168,3 miliar dan pada semester 1 2023 meningkat sebesar 28% menjadi 215,1 miliar. Dan total laba bersih emiten UNTD per tahun 2022 sebesar 42,1 miliar. Dan pada semester 1 2023 meningkat 11% menjadi 46,8 miliar. Melihat dari rasio keuangan dan valuasi, rata-rata PER terendah jika menggunakan harga terendah yaitu 170 per saham, maka hasil PER sebesar 6,5 kali. Adapun PER tertinggi jika menggunakan harga 240 per saham, maka hasil PER sebanyak 9,2 kali. Jika kita melihat dari sisi PBV-nya, rata-rata PBV terendah jika kita menggunakan harga terendah 170 per saham, maka hasil rata-rata PBV sebesar 1,58 kali. Adapun PBV tertinggi jika kita menggunakan harga tertinggi 240 per saham, maka hasil rata-rata PBV sebesar 2,23 kali. Kira-kira apa aja ya kelebihan dan kekurangan dari saham UNTD? Untuk kendaraan listrik masih mendapatkan insentif kendaraan listrik. Hal ini memicu daya tarik masyarakat untuk membeli motor listrik, terutama produksi dari UNTD. Yang kedua, melihat dari valuasi, PER UNTD masih lebih rendah dibandingkan sektor dan industrinya, di mana per sektor sebesar 13,7 kali sedangkan per UNTD sebesar 6,5 sampai 9,2 kali. Kalau kekurangan dari emiten UNTD, yang pertama adalah melihat dari prospektus UNTD bahwa liabilitas UNTD cukup tinggi nih. Hal ini terbukti dari rasio DER UNTD tahun 2022 sebesar 363%. Jadi kira-kira apa ya kesimpulan dari saham UNTD itu sendiri? Oke, jadi bisa kita simpulkan saham ini cukup layak untuk dibeli mengingat harganya masih cukup terjangkau dan valuasi yang masih cukup baik untuk dikoleksi. Jadi emiten UNTD ini adalah emiten yang akan listing pada bulan Februari tahun 2024. So, untuk sahabat investor yang ingin membeli saham UNTD di tahun 2024, boleh banget untuk analisa lebih lanjut terkait dengan perusahaan ini. Perlu diingat bahwa analisa pada video ini semuanya bersifat disclaimer on. Artinya segala keputusan untuk membeli dan menjual pada instrumen investasi saham ini berada di tangan investor. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya Hendra Wardana. Mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, di like, dan di share YouTube channel Republik Investor. Kembali lagi di video saya berikutnya.